Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, usaha pelestarian lingkungan. Muatan pelajaran IPA. Yuk amati video penjelasannya berikut ini. Setiap hari kita memerlukan air untuk beraktivitas, seperti makan, minum, mandi, mencuci pakaian, menyiram tanaman, dan sebagainya. Air yang kita gunakan harus bersih. Kualitas air yang baik sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup dan lingkungan di sekitarnya. Teman-teman, berikut syarat-syarat kualitas air yang baik. Syarat-syarat kualitas air yang baik. Menurut syarat fisika, yang pertama adalah air tidak berasa. Air yang berasa dapat disebabkan oleh zat organik atau bakteri, cairan kimia atau logam yang masuk ke dalam air. Syarat yang kedua, air tidak berbau. Air yang berbau biasanya disebabkan oleh pembusukan zat organik atau bakteri atau pencemaran lingkungan oleh limbah industri. Menurut syarat fisika yang ketiga, yaitu air tidak berwarna. Air yang keruh dan berwarna dapat disebabkan oleh zat organik atau zat lain yang tercampur ke dalam air. Menurut syarat fisika yang keempat adalah air tidak memiliki endapan. Endapan air dapat berupa kotoran atau bahan kimia yang tidak larut. Syarat-syarat kualitas air yang baik menurut syarat kimia adalah: pertama, memiliki tingkat keasaman yang normal. Yang kedua yaitu air tidak mengandung bahan kimia beracun. Syarat kualitas air yang baik menurut syarat biologi, yaitu air tidak mengandung bakteri patogen. Bakteri patogen adalah bakteri yang berbahaya jika dikonsumsi oleh makhluk hidup tertentu. Menjelaskan dampak pencemaran air dan upaya mengurangi krisis air bersih. Air di dalam permukaan bumi tidak akan habis karena adanya siklus air. Akan tetapi, air yang kita butuhkan adalah air yang bersih. Saat ini air bersih semakin sulit didapatkan, sehingga orang seringkali perlu membelinya. Daerah perkotaan merupakan tempat yang paling banyak mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Hal ini karena sumur ataupun sungainya telah tercemar. Pencemaran biasanya disebabkan oleh limbah cair industri, sampah kemasan makanan atau minuman, sisa deterjen, dan pestisida. Dampak pencemaran air antara lain adalah sebagai berikut. Dampak pencemaran air yang pertama adalah sampah membuat aliran sungai tidak lancar dan berbau tidak sedap. Dampak pencemaran air selanjutnya adalah tanah yang tercemar limbah akan mengganggu kesuburan tanah. Dampak pencemaran air selanjutnya adalah air yang tercemar mengganggu pertumbuhan pada tumbuhan. Teman-teman, berikut ini adalah cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi krisis air bersih. Melakukan penghematan air dalam pemakaian sehari-hari. Menggalakkan penanaman pohon atau reboisasi.
Membuat lubang resapan air atau disebut biopori. Membangun tempat penampungan air. Menanggulangi pencemaran sumber air seperti limbah pabrik. Teman-teman, cara memelihara ketersediaan air bersih yaitu dengan melakukan tindakan penghematan air. Cara menghemat air. Kita selalu memanfaatkan air bersih, bukan? Kita menggunakannya untuk mandi, mencuci, minum, dan memasak. Tapi pada saat musim kemarau, persediaan air bersih pasti berkurang, teman. Maka dari itu, kita harus menghemat pemanfaatan air setiap hari. Mari kita simak aturan penghematan air berikut. Menutup keran dengan rapat setelah digunakan agar air bersih tidak terbuang. Menutup keran saat menyabuni piring dan tangan. Air tidak akan terbuang percuma ketika menggunakan sabun. Segera menutup keran ketika bak mandi sudah penuh. Jadi, air bersih tidak tumpah dan terbuang. Menggunakan pupuk kompos agar tanah dapat menyimpan air lebih lama. Menggunakan lap dan ember untuk mencuci sepeda. Dengan lap dan ember, kita hanya menggunakan air bersih seperlunya. Menyiram tanaman dengan air bekas cucian beras. Air bekas cucian beras dapat kita manfaatkan untuk mengurangi penggunaan air bersih. Menyiram halaman berdebu dengan air bekas cucian baju. Air bekas cucian baju dapat dimanfaatkan untuk mengurangi penggunaan air bersih. Nah, mudah bukan? Mari kita hemat air agar persediaan air bersih tetap terjaga, teman. Tugas teman-teman hari ini adalah membuat poster cara menghemat air. Nah, berikut ini adalah beberapa contohnya. Selamat berkreasi anak-anak hebat.